Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saile. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update for Bitcoin. Jadi kita akan update singkat aja karena hari ini terlihat so far ya bergerak at least sampai kisaran level $23.000, dan pertanyaannya adalah apakah di sini bisa sesuai dengan ekspektasi kita seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Pada update Bitcoin tadi siang kita udah sempet expect adanya potensi penurunan lanjutan yang dimana dukungannya itu terjadi akibat dari beberapa candle time frame daily dari hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Ya, ini kayaknya Sabtu dan Minggu deh ya. Ya Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Jadi kita lihatnya memang di sini ada rejection ya terhadap trendline pada bagian atasnya. Sementara untuk bagian bawahnya saat ini kita melihat posisi exponential moving average 21 dan 34 itu hendak bull cross. Jadi pertanyaannya adalah apakah Bitcoin di sini masih akan terus meneruskan penurunannya bisa sampai ke level di bawahnya? Nah, kalau misalnya kita lihat dari price action di time frame hourly-nya ya. Jadi sebenarnya yang saya perhatikan saat ini personally adalah kisaran range price ini, di mana sebelumnya kita bisa lihat market itu take off cukup signifikan, berhasil nge-break dari kisaran resistance yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat pada time frame 23.000 itu berhasil di take out, maka saat ini 22.800 pada saat buyersnya masuk ke atas ini, itulah area yang saya consider sebagai area of interest, dalam arti bisa aja sewaktu-waktu either itu pemain besar kita ya atau big fund kita itu tertarik pada range price tersebut. Kalau misalnya kita lihat atau mengacu pada pergerakannya saat ini kita cenderung membentuk sebuah falling wedge ya. Jadi semacam formasi falling wedge pattern di mana kita juga bisa ngelihat ya ada possibility kalau kita itu bisa bergerak dalam sebuah ABC corrective pattern. Jadi jatuhnya kayak kita 3 wave koreksi ya, seperti ini A, B, and C wave, baru kemudian kita take off, atau ya kita berhasil break dari kisaran area bullish order block serta big fund zone untuk testing ke Fibonacci 50%, either itu jadi fake out atau worst case scenario adalah kita lihat dia justru malah ada percepatan trend, which is kita bakal ngejar sampai kisaran $22.000, di mana pada kisaran $22.000 ini merupakan Fibonacci retracement 61,8% atau golden ratio-nya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa strong ya area saat ini tempat kita testing. Sebetulnya kalau lihat dari closing time frame 4 jam, terutama pada closing tadi jam 3 ya, sekitar jam 3 tadi, itu kita ngelihat ada strong bear candle, dan strong bear candle ini pun sekaligus mengkonfirmasi break atas close candle sebelumnya ya. Plus kalau misalnya kita munculkan maybe si exponential moving average sendiri, saat ini kita sedang testing terhadap exponential moving average 55 ya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa recovery close back di atas area EMA 55 by the time closing nanti jam 7 pagi, atau ya kita benar-benar ketahan dan akhirnya malah sideways dan akhirnya jatuh lebih dalam ya. Karena kalau kita lihat dari price action-nya di time frame 1 jam, terutama dari segi indikator exponential moving average, ini kita sudah terjadi bear cross ya, dan setiap kali kita testing, so far kita udah ada 1 kali testing ya, kemudian selanjutnya kita diteruskan dengan posisi rejection yang begitu signifikan. Nah, terus terang teman-teman, tadi pada saat live session, before live session saya ada entry short pada pergerakan Bitcoin ketika dia pertama kali breakdown dari sini ya. Kemudian pada saat live session tadi kita sempat lihat ada potensi market itu bisa terreversal dan create semacam bullish momentum. Cuma permasalahannya adalah pada saat dia naik kemudian dia turun, pullback, kita tuh nggak ketahan pada kisaran area ini. Yang terjadi malah kita cenderung turun lebih dalam, dan result trading saya sendiri pribadi atas Bitcoin, saya ada entry tadi long ya, terus terang agak spekulatif karena saya bahkan tarik sampai ke time frame 5 menit untuk ngelihat dia progress sideways-nya, dan ternyata not really sideways ya. Kalau kita lihat dari time frame 15 menit basically pressure masih kuat. Jadi memang di sini saya personally mengakui ya bahwa memang saya agak spekulatif tadi entry. Saya pikir ini udah dekat di area bottomnya, ada kemungkinan kita juga ngelihat sebuah double bottom terbentuk pada time frame 15 menit. Jadi I think why not gitu ya, pada saat kita testing maybe ke around neckline-nya, why not gitu loh untuk coba di long.
Tapi pada akhirnya ketika kita lihat breakdown, progresnya lumayan signifikan dan impulsif. Saya infokan juga ke teman-teman bahwa saya cut loss lebih awal karena saya pikir ini berarti setup yang saya expect untuk berhasil perform dari sini itu tidak sesuai dengan harapan ya. Padahal kalau misalkan sesuai dengan harapan, mungkin case-nya bisa seperti Waves USDT, di mana kita lihat di sini progresnya itu ada V formation ya, sama kondisinya pullback cenderung sideways, kemudian breakout lagi. Kalau misalnya di entry pada saat ini break berhasil, bisa lihat ya sebenarnya ini perform gitu. Cuma masalahnya adalah kita nggak pernah tahu ya mana trade yang benar-benar memiliki kemungkinan yang bisa dibilang mendekati kata pasti akan perform sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya belum pernah menemukan sebuah metode yang benar-benar precise seperti itu ya. Menurut saya masing-masing punya plus and minus ya. Dan tentu saja saya selama menerapkan sistem trading menggunakan konsep V formation dan big fund ini so far sih very helpful. Memang sih kalau misalkan bicara dari segi win rate ya nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan kita bener by the time kita waktu itu transactionnya lagi tepat, itu bisa hit profit yang lumayan oke, dan sebetulnya ya harusnya cukup ya untuk mengcover every losses yang kita entry. Karena setiap loss yang penting kita selalu manage dengan resikonya. Jadi resikonya itu kita selalu jaga di angka yang menurut saya normal. Kalau saya pribadi ya 2-3%. Kalau teman-teman mungkin ada yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang only mentoknya di 2%. Ya itu balik lagi ke masing-masing punya strategi dan juga masing-masing punya money management ya. Mana yang ideal dan mana yang kalau misalkan kita istilahnya kena stop loss nih, itu nggak mengganggu dari segi psikologis ya, dalam arti kita masih bisa confident untuk entry di next trade-nya. Dan ya itu adalah salah satu faktor yang saya pribadi cukup perhatikan. Jadi untuk saat ini saya ya istilahnya simply mengakui bahwa tadi saya sempat agresif ya untuk entry-nya. So right now basically ini udah sampai di area yang memang kita expect dari video terakhir, which is di kisaran $23.000. Pertanyaannya adalah mana nih reaksi dari buyersnya kita. Kalau misalnya buyersnya cuman kayak gini, dan ini bahkan saya bisa bilang cenderung korektif membentuk semacam bear flag pattern, wah ini berarti masih ada possibility untuk kita ngelihat dia turun lebih jauh. Tapi kalau misalkan kayak gini barusan ya, tiba-tiba buyersnya masuk signifikan, habis itu berhasil ngebreak dari kisaran recent high-nya di kisaran area 23.400, or maybe di time frame 1 jamnya kita bisa lihat dia minimal break lah dari si falling wedge-nya. Kemudian dia pullback, dan pullback-nya cenderung korektif, cenderung sideways ya. Boom, ya oke. Ekspektasi berikutnya harapannya adalah seperti kondisi pada waves tadi ya. Jadi kita sama-sama perhatikan saat ini guys, apakah Bitcoin bisa mendapatkan reaksi pada pergerakan saat ini? Apakah di sini kita akan berhasil break dari falling wedge-nya ya? Dan itu semua akan menjadi beberapa faktor yang saya perhatikan untuk next strategy saya atau next trade-nya saya pada Bitcoin dan kawan-kawan. Alright, so I think teman-teman itu aja. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy the content dan bisa mendapatkan update yang mungkin informatif. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless for you all and have a nice day. See you guys again in the next update. Cheers, bye bye.